إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memudahkan langkah-langkah kita semua untuk bisa hadir di majlis yang mulia ini, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu apa yang Allah takdirkan saat ini kepada kita ini merupakan perkara yang sangat baik, yaitu di mana Allah memberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepadanya. Inilah yang disebut dengan hidayatul taufik, yaitu di mana seseorang diberikan kemudahan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di majelis yang mulia ini kita membahas kitab tentang pembatal-pembatal keislaman, Nawaqidul Islam, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Terakhir kita jelaskan pembatal keislaman yang keberapa? Keempat. Yang keempat. Iya. Sini ada buku pembatal keislaman yang keempat apa, Bapak-bapak? Nah, silahkan jawab. Tunjuk tangan. Lumayan ini. Daripada beli lumayan. Hadiah. Ya, silahkan. Iya, yaitu meyakini adanya petunjuk selain petunjuk Rasulullah yang lebih benar dan lebih baik. Bagus, Pak. Ini yang gede dah buat Bapak. Hadiah juga kan? Iya, Pak. Oh iya. Lumayan, Pak. Iya. Terus juga sudah kita sebutkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ayat ini ya banyak ditafsirkan dengan penafsiran yang keliru, sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan yang salah. Seperti orang-orang Khawarij memutlakkan ayat ini, bahwa siapapun dia yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Padahal di sana ada ayat-ayat yang menjelaskan tidak kafir. Faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Sudah kita sebutkan kapan orang itu berhukum dengan hukum selain hukum Allah dikatakan kafir. Ada 3 atau ada 4 itu? Ada 3, saya sebutkan. Yang bapak-bapak masih ingat gak? Ada catatannya? Gak apa-apa. Yang pertama,
yaitu melakukan apa? Tafdil, menganggap bahwa selain hukum Islam itu lebih sempurna atau lebih utama. Yang kedua apa? Apa itu musawat? Iya, meyakini bahwa selain hukum Allah itu sama dengan hukum Allah. Yang ketiga, yang menghalalkan satu hukum yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini Pak. Alhamdulillah. Nah, berdua Pak, bisa diarahkan kepada yang lain. Nah, kita lanjutkan sekarang. An-Naqidul Khamis. Iya, pembatal keislaman yang kelima. An-Naqidul Khamis, pembatal keislaman yang kelima, man abghada syai'an mimma jaa bihi Rasul, yaitu orang yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Orang yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu berupa syariat-syariatnya, berupa hukum-hukum yang telah ditentukan. Walau amila bihi, walaupun dia mengamalkan syariat tersebut, dia mengerjakan syariat tersebut, tetapi di dalam hatinya terdapat apa? Kebencian, kafar, maka dia telah kafir. Nah, ini akan menjadi pembahasan kita, yaitu orang yang membenci syariat Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, walaupun dia mengamalkan syariat tersebut, maka dia dihukumi kafir. Sebelum kita menjelaskan lebih luas tentang pembatal keislaman yang satu ini, maka ada satu hal penting yang perlu kita ketahui, yang ini berkaitan dengan prinsip kita dalam beragama. Dan ini juga merupakan salah satu dari prinsip-prinsip dasar Islam, yaitu di mana tatkala kita sudah menyatakan diri memeluk agama Islam, ketika kita ditanya apa agamamu, kemudian kita menjawab Islam, berarti di sana kita harus al-istislam. Apa artinya al-istislam? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Maka hendaklah seorang muslim harus betul-betul menjadikan hawa nafsunya, akalnya, perasaannya di bawah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip dasar kita dalam beragama, yaitu harus betul-betul berserah diri, tunduk dan patuh menjalankan syariatnya, yaitu syariat yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan banyak bertanya kenapa, mengapa. Tetapi kalau itu berkaitan dengan perkara iman, maka kita wajib mengatakan shadaqna, kami membenarkan. Jika syariat itu berupa perintah dan larangan, maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Ini prinsip
yang harus kita pegang. Bukan hanya sekedar kita ketahui, tapi kita tanamkan dalam hati kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65. Bagaimana Allah menyebutkan kriteria orang-orang yang beriman itu? Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Artinya, dan tidak demi Rabbmu mereka tidak beriman. Ini Allah katakan mereka tidak beriman. Sampai bagaimana? Sampai mereka menjadikanmu ya Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus dari apa yang mereka perselisihkan. Kemudian yang kedua, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, dan mereka tidak merasa berat dari apa yang engkau putuskan. Jadi kita tidak boleh merasa berat dari apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wa yusallimu taslima, dan dia berserah diri dengan sepenuh hati. Dari ayat ini jamaah sekalian, jadi ada 3 syarat kita itu dikatakan benar-benar memiliki keimanan yang sempurna. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang sejati itu? Yang pertama, menjadikan Rasul kita Muhammad sebagai hakim, pemutus dalam segala perkara-perkara yang diperdebatkan. Kemudian yang kedua, tidak mendapati keberatan dalam hati. Dan yang ketiga, dia berserah diri dengan sepenuh hati. Jadi setelah dia menghilangkan rasa berat dalam hati, kebalikannya, dia betul-betul yang menerima dengan sepenuh hati. Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan bahwa ketika seorang hanya menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim saja, maka dia telah mencapai derajat Islam. Kalau dia tidak memiliki rasa berat di dalam hati mereka, mereka telah mencapai derajat iman. Dan kalau mereka betul-betul berserah diri, maka mereka mencapai derajat yang paling tinggi, yaitu apa namanya? Ihsan. Ya. Jadi melalui ayat ini Allah menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang muslim. Oh iya. Jadi Bapak mohon agak maju ya, biar yang datang terlambat bisa di dalam, kan lumayan dalam AC ya. Di luar nggak ada AC. Silakan maju, nggak apa-apa. Maju lagi nggak apa-apa. Jangan takut sama saya. Takut ditanya ya. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang kewajiban seorang muslim, yaitu di mana kita harus berhukum dengan syariat Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an wa Sunnah dan bersikap ridho serta tidak sedikit pun merasa sempit dan berat dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini surat apa tadi? Nah, demikian pula dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak pantas, tidak sepatutnya bagi seorang hamba yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, apabila Allah memutuskan suatu perkara, dia memiliki pilihan yang lain. Ya. Wa may yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dalam kesesatan yang nyata. Nah ini, jadi pokoknya apapun yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, kerjakan.
apapun solusi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, laksanakan. Semua solusi yang Allah berikan kepada kita berkaitan dengan permasalahan hidup kita di dunia, itu adalah solusi yang terbaik. Ya, solusi yang terbaik yang sudah ada jaminannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah salah satu kasih sayang Allah kepada kita, di mana Allah turunkan Al-Qur'an itu sebagai pedoman, sebagai pegangan. Kalau kita berpegang teguh dengannya, kita akan tidak tersesat selama-lamanya. Sebaliknya, orang yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, maka hidupnya itu akan tidak karuan, tidak fokus, tidak punya arah. Sama seperti halnya kita ketika membeli suatu barang, mobil misalnya, biasanya dikasih buku apa itu? Ya, buku panduan, buku manual. Bahkan kita kalau jual mobil nggak ada buku manualnya, berkurang nggak harganya? Berkurang. Ya, yang namanya jual mobil itu harus ada buku manual, kunci serep, STNK, BPKB, bukti penjualan, pembelian. Kalau nggak ada ini, berkurang harganya. Ya, nah, jadi inilah dua ayat yang sangat jelas menunjukkan tentang bagaimana kewajiban kita sebagai seorang Muslim. Lihatlah bagaimana ulama-ulama terdahulu, para nabi terdahulu, di mana mereka betul-betul sangat tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kita tahu, Nabi Ibrahim dijuluki atau juga diberikan sifat-sifat yang sangat istimewa yang tidak ada pada yang lainnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna Ibrahim kana ummatan, ya, kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Berapa sifat ini? Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah orang yang ummah, menjadi suri tauladan, hanifa yang lurus, qanitan lillah yang selalu taat kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim ini dengan sifat-sifat yang sangat mulia karena ketundukan, kepatuhan, kesabaran yang sangat luar biasa yang ada pada diri Nabi Ibrahim. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia melaksanakannya. Sampai ketika disuruh untuk meninggalkan keluarganya di Mekah, karena saat itu Nabi Ibrahim bersama Hajar, bersama Ismail yang masih kecil, masih orok, itu berada di Palestina. Kemudian Allah perintahkan untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah yang saat itu tidak ada kehidupan, tidak ada apa-apa, tidak ada pepohonan, yang ada hanyalah pohon daun. Pohon daun itu yang menjadi lambang negara apa? Qatar atau apa itu? Kan ada Doha, Qatar ya. Nah, itu kan lambangnya pohon. Hanya pohon itu, tidak ada kehidupan. Ya. Tapi Nabi Ibrahim menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika Nabi Ismail beranjak remaja, di mana Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih putranya tersebut yang telah dinanti-nanti bertahun-tahun. Tapi ternyata setelah ia lahir, Nabi Ismail disuruh untuk disembelih. Perhatikan apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Nabi Ibrahim, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi disuruh untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Lihat bagaimana sikap Nabi Ismail. Dia menjawab bapaknya dengan jawaban anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Nabi Ismail tidak mengatakan, "Loh, kenapa harus aku? Kambing masih banyak." Apakah ketika Nabi Ibrahim mengatakan seperti ini, "Pak, saya ingin duduk ke belakang ya, abu gitu,
Minggat tidak, tetapi dia tanpa ragu menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Subhanallah, ini keimanan yang sangat luar biasa. Ya, demikian pula keimanan para sahabat. Mereka tidak nunggu besok nanti ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat tentang larangan meminum minuman keras. Yang saat itu Homer adalah minuman favorit mereka. Di setiap rumah pasti ada Homer. Turunlah ayat Homer, mereka tidak protes kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka langsung menumpahkan Homer mereka yang ada di kendi, kemudian yang ada di teko, semuanya ditumpahkan tanpa bertanya mengapa dan kenapa. Demikian pula para sahabiah, ketika turunnya ayat hijab, ya, mereka langsung mengambil gorden mereka untuk menutup tubuh mereka. Mereka tidak mengatakan, ya Rasulullah nanti aja, ya Rasulullah haradang pakai jilbab. Tidak mengatakan seperti itu. Ya, mereka langsung kerjakan. Dan inilah keimanan yang kuat seperti ini. Inilah kita sebagai seorang Muslim. Ya, demikian pula ada seorang sahabat yang sangat mulia yang dia dijuluki Ghuslul Malaika, yang dimandikan oleh malaikat. Siapa dia? Hanzalah. Subhanallah, Hanzalah malam pengantin baru, dia meminta izin untuk tidur bersama istrinya. Ternyata ya ada panggilan untuk berjihad. Mungkin sebelum subuh atau setelah subuh atau mungkin di malam hari. Ya, setelah dia berjima belum tidur pulas, ada panggilan untuk berjihad. Dia langsung meninggalkan istrinya, meninggalkan ranjangnya yang untuk ikut berjihad. Yang saat itu perang Uhud, dan akhirnya Hanzalah pun meninggal. Meninggal dalam keadaan dia masih punya apa ini? Masih punya junub, belum mandi besar. Ya, hingga akhirnya dia pun dijuluki Ghuslul Malaika, orang yang dimandikan oleh para malaikat. Ya, karena para syuhada Uhud mereka tidak dimandikan dan juga tidak dikafani dan tidak disolati. Ya, adapun Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Jadi itulah prinsip dasar kita dalam beragama. Udah, yang penting kita kerjakan tanpa ada rasa kebencian di dalamnya. Ya, oleh karena itu di antara hal yang bertentangan dengan prinsip ini, ini merupakan pembatal keislaman yang kita harus waspada dengannya, yaitu membenci satu dari apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, pengarang mengatakan man abghadu syai'an. Jadi yang dikatakan kafir itu bukan hanya yang membenci seluruh syariat. Kalau yang membenci seluruh syariat, jelas ukurannya. Orang kafir, mereka tidak mau mengikuti syariat Allah dan juga mereka membencinya. Nah, ternyata termasuk juga dikategorikan kafir walaupun dia hanya membencinya berapa syariat? Satu syariat saja. Membenci satu syariat, apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, apa yang terdapat dari Al-Quran wa Sunnah, baik berupa ibadah, akidah, muamalah, dia membencinya, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Dikatakan dia telah kafir berarti keluar dari Islam. Dan tidak hanya itu, seluruh amal ibadah yang dia lakukan terhapus, sia-sia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 9? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'maluhum.
Iya. Disebabkan karena mereka membenci dari apa yang Allah turunkan, maka terhapuslah amalan-amalan mereka. Amal ibadah mereka itu terhapus. Hajinya, sedekahnya, sholatnya, semuanya sia-sia. Walaupun dia mengamalkan jamaah sekalian. Ya, perhatikan di sini. Jadi orang yang membenci terhadap syariat Allah itu ada dua. Yang pertama, dia membenci dan tidak mengamalkan. Yang kedua, dia membenci tapi dia mengamalkan. Hukum sama aja. Jadi sekali lagi, walaupun dia mengamalkan tapi dia membenci syariat tersebut, sama aja. Seperti misalnya ya, syariat sholat, zakat, puasa, haji. Dia mengerjakan sholat tapi dalam hatinya nggak suka dengan syariat sholat, membenci dengan syariat sholat. Ya, dia puasa tapi dia membenci syariat puasa. Dia haji tapi nggak suka dengan syariat haji. Ya, maka percuma dia keluar dari Islam. Jadi yang mengeluarkan dia dari Islam bukan karena dia meninggalkan syariat tersebut, tetapi karena apa? Membenci. Ya, makanya masih lebih baik. Ya mungkin kita katakan jangan lebih baik ya. Berarti ada masih ada kebaikan ya kan? Masih lebih mending dia tidak benci terhadap syariat tersebut tapi dia tinggalkan. Paham gak? Dia sholat, iya sih sholat wajib. Saya tahu dalam Al-Quran jelas banget itu surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Saya juga hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya hafal semuanya. Tapi ya gimana ya? Malas. Enggak bisa saya puasa. Ya, orang seperti ini keluar dari Islam atau tidak jemaah? Tidak. Ya, ini harus kita bedakan. Jadi orang yang meninggalkan puasa dengan orang yang berpuasa tapi dia benci puasa, maka masih mending yang pertama. Karena dia meninggalkan puasa masih meyakini ya puasa itu wajib. Makanya berkaitan dengan hukum orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam. Ini dibahas oleh para ulama. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat, bagaimana hukum orang yang meninggalkan zakat, puasa. Sedangkan Nabi mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat. Pembeda antara kita kaum muslimin dengan orang kafir adalah apa? Sholat. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Boleh nggak ada teman kita dia nggak sholat sengaja keasikan main game, kita bilang kafir sini loh. Atau ada orang yang sengaja tidur padahal telah tiba waktu sholat dia sengaja nggak sholat, kita bangunin, kafir bangun. Apakah boleh seperti itu? Lah, Nabi bilang faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang enggak sholat maka sungguh dia telah kafir. Apa salahnya kita bilang kafir? Wong Nabi juga bilang apa? Kafir. Nah ini berkaitan dengan pembahasan. Jadi kalau dia meninggalkan sholat dan meyakini sholat itu enggak wajib, jadi dia mengingkari kewajiban sholat, maka orang seperti ini dianggap kafir. Ini kita berbicara secara umum ya, tidak berbicara perorangan. Jangan sampai setelah kajian dari sini, ketika kita mendengar berita atau juga mendengar di YouTube ada seorang muslim pakai peci bilang sholat itu nggak wajib, sholat cukup dalam hati, sholat cukup eling kaulal gusti. Ya, ini sebuah kafir ini nih. Tidak.
Ya, karena menghukumi perorangan ini memiliki memiliki kaidah-kaidah khusus. Barangkali mungkin dia masih ada subhat yang bersarang di otaknya, mungkin karena dia jahil atau sebab-sebab yang lainnya. Tapi ini kita berbicara hukum secara apa? Secara umum. Ya, jadi kalau dia meninggalkan sholat, mengingkari bahkan membenci syariat sholat, maka dia kafir. Adapun yang kedua, kalau dia meninggalkan sholat malas-malasan, tapi dia masih meyakini sholat itu wajib, cuma karena kesibukan dengan pekerjaannya dia meninggalkan sholat, maka orang seperti ini tidak dikatakan kafir, tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Makanya jangan main-main tentang sholat. Para ulama terdahulu, ya ada yang mengatakan kafir, baik dia meninggalkan, dia meyakini kewajibannya atau tidak. Ya, ini perkara yang berat. Ya, jadi itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka yang dianggap kafir yaitu yang membenci syariat Allah Subhanahu wa taala walaupun dia mengamalkannya. Dan masalah ini yaitu kenapa dikatakan kafir dengan membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, karena inilah yang disebut dengan nifaq i'tiqadi. Ya. Jadi kenapa orang yang membenci satu atau sebagian atau semua syariat Allah itu dikatakan kafir? Karena dia telah terjatuh kepada nifaq i'tiqadi. Ya. Karena nifaq itu ada dua. Ada nifaq amali, ada nifaq i'tiqadi. Kalau nifaq amali tidak menjadikan pelakunya itu keluar dari Islam, seperti hadis Nabi SAW, ya ayatul munafiqi salas, idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada ya akhlafa. Orang munafik itu apabila dia berbicara suka berbohong, apabila dia berjanji maka suka tidak menepati, apabila dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Ini namanya nifaq amal. Kalau nifaq i'tiqadi, inilah yang menjadi sifat-sifatnya orang kafir dan juga menjadi sifat-sifatnya orang munafik tulen. Ya, orang munafik tulen. Ya, Allah memberikan ancaman kepada mereka dengan ancaman yang sangat dahsyat. Tentang orang munafik, apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di mana? Di keraknya api neraka. Dan juga ada ayat yang berbunyi innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik di mana? Di neraka jahanam semuanya. Jadi mereka itu nanti satu kelas di neraka. Ya. Kenapa justru tipu daya orang-orang munafik ini lebih berbahaya dari orang kafir yang lain? Orang kafir dia menyatakan tidak suka dengan syariat, jelas dia kafir. Tetapi orang munafik inilah yang membuat banyak orang tertipu. Pakai peci, pakai baju muslim, bahkan dikatakan cendekiawan muslim, bahkan haji, profesor, doktor, kuliah di Arab Saudi, Universitas Ummul Qura, Al-Kairo. Tapi ternyata dia banyak menggugurkan syariat-syariat Islam, membenci tentang syariat Islam. Ya inilah yang disebut namanya nifaq i'tiqadi.
Zohirnya Muslim, tapi hatinya apa? Membenci syariat Islam. Makanya dikatakan kafir. Dan wabah ini, virus ini, itu penyakit nifaq, terus ada pada setiap generasi. Jadi orang-orang munafik itu bukan hanya sebatas ada di zaman Nabi. Kita tahu munafik, tokoh munafik yang ada di zaman Nabi siapa namanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukan hanya di zaman Nabi saja, tapi orang munafik itu akan terus bermunculan di setiap generasi. Dan orang-orang munafik di zaman sekarang ini lebih parah, lebih berbahaya daripada munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang munafik di zaman Nabi, ketika dia ingin menyebarkan pemahamannya, masih diem-diem, ngumpet-ngumpet, gak berani. Tetapi orang munafik di zaman sekarang sudah terang-terangan. Ya, seperti mereka yang membenci syariat jenggot, ya, membenci syariat cadar, membenci syariat apa lagi? Poligami. Nah, termasuk ini mas kalian. Ya, jadi wanita yang membenci syariat poligami termasuk ke dalam pembahasan ini. Gue pernah tahu Bapak. Nanti kita akan jelaskan bahwa benci itu ada dua, secara tabiat dan juga ya nantilah. Nah, sampai mereka melakukan demo, kemudian juga mendesak pemerintah untuk menghapus undang-undang masalah poligami. Demikian pula mereka yang membenci hudud, hukuman-hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan kriminalitas, membenci hukum kisos, rajam, potong tangan, ya, mereka benci itu semua, maka mereka keluar dari Islam. Makanya tadi ayat yang sangat tegas, surat apa tadi? Muhammad ayat 9. Ini. Dan juga masih banyak ayat-ayat yang lain. Di antara yang kita sebutkan. Masih dalam surat Muhammad juga ayat 28. Dzalika bi annahum ittaba'u ma asfaqallaha wa karihu ridwanahu wa ahbata a'maluhum. Disebabkan karena mereka mengikuti apa yang membuat Allah marah, dan juga mereka justru membenci apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terhapuslah amal ibadah mereka. Ya. Jadi ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang membenci syariat Al-Qur'an was sunnah maka terhapuslah amalnya. Bagaimana kalau dia bertaubat? Kira-kira amal kebaikannya kembali lagi atau tidak jemaah? Ya. Jadi misalnya dia sudah melaksanakan ibadah umroh setiap tahun, haji, sedekah, bangun pesantren, kemudian di usia 50 tahun dia mengatakan bahwa ya tidak ada yang namanya syariat poligami. Jadi nggak benar itu, zalim. Sama saja menzalimi hak asasi wanita. Nah, berarti dia termasuk ke dalam ya pembahasan ini, kafir dia. Berarti amal ibadahnya terhapus. Ya. Akhirnya di usia mungkin di usia 55 tahun dia bertaubat dari pemikirannya itu. Ya, dia menyatakan oh ternyata ya syariat itu adalah syariat yang benar. Bagaimana nasib wanita-wanita yang lain kalau tidak ada syariat ini? Menyesal dia.
Pertanyaannya, tadi kan sudah terhapus semua tuh ya, hajinya semua itu ya. Apakah bisa kembali lagi atau tidak? Nah ini memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak, di mana dia harus dari awal lagi, harus haji lagi, harus umroh lagi, sedekah lagi. Artinya dia harus mengumpulkan amal ibadah lagi. Yang kemarin-kemarin yang sudah terhapus. Ada yang mengatakan seperti ini. Ada pula yang mengatakan, nah bisa kembali lagi. Dan itulah memang salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertaubat, dosa-dosanya diampuni, kebaikan-kebaikannya kembali lagi ke dia. Karena ayat yang menyatakan orang yang merugi adalah mereka yang meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun fa habitat a'maluhum fid dunya. Ya, orang yang murtad kemudian dia meninggal di dalam kekufurannya, maka amal ibadahnya itu terhapus. Berarti yang terhapus itu kalau dia meninggal dalam keadaan murtad. Berarti kalau dia meninggal dalam keadaan sudah bertaubat, maka itu kembali lagi. Sama ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dulu di masa jahiliyah aku adalah orang yang baik, suka berbuat baik kepada tamu tetangga. Apakah kebaikan-kebaikan tersebut terbawa ketika aku masuk Islam? Apa kata Nabi? Aslam ta'ala ma aslafta minal khair. Engkau masuk Islam dengan membawa kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan selama hidup sebelum engkau masuk Islam. Nah ini ya ayatnya kedua. Demikian pula Al-Mu'minun ayat 70. Ketika Allah menjelaskan sifat orang-orang kafir, bal ja'ahumul bil haqq wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Yang bahkan telah sampai kepada mereka kebenaran, akan tetapi kebanyakan mereka itu membencinya. Ini surat apa? Al-Mu'minun ayat 70. Demikian pula Allah menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik dalam surat At-Taubah ayat 54. Orang-orang munafik itu mereka bagaimana? Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Mereka tidak mendatangi sholat melainkan mereka itu bermalas-malasan. Wala yunfikun, dan mereka tidak menginfakkan hartanya illa wa hum karihun, melainkan mereka itu gak suka dengan syariat tersebut. Ini sifatnya siapa ini? Orang-orang munafik. Ya. Jadi itu ayat-ayat yang menjelaskan ancaman bagi orang yang membenci syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebagai faedah, membenci itu ada dua macam. Jadi membenci apa yang Allah turunkan itu ada dua macam. Yang pertama, tidak suka secara tabiat. Dan yang kedua, tidak suka secara syariat. Ya. Jadi dari apa yang tadi kita bahas tuh, kita baca ayat-ayatnya, perkataan para ulama, yang dikatakan kafir, yang dikatakan keluar dari Islam, yaitu dia benci. Poin itu berapa? Yang kedua, yaitu membenci syariatnya. Adapun kalau dia membenci karena tabiatnya, maka itu tidak sampai kepada kekufuran. Mana contohnya? Benci secara tabiat, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Ya, tentang jihad. Apa kata Allah? Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang. Diwajibkan atas kalian apa? Berperang. Wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu dibenci oleh kalian.
Nah ini Nabi menyampaikan kepada para sahabat, yang diwajibkan kepada kalian berperang, dibenci oleh kalian. Iya. Jadi ya memang sudah menjadi tabiat kita itu nggak senang yang namanya peperangan. Senang nggak kita yang namanya ribut-ribut, berantem gitu kan? Nggak senang, ya ini tabiat. Ya kebencian yang bersifat tabiat. Nah ini tidak termasuk ke dalam pembahasan kita. Ya, seperti mungkin sholat ya kan berat, tabiat kita berat. Tapi kalau misalnya kita benci terhadap syariatnya, inilah yang berdosa. Inilah yang menjadi sebab orang itu keluar dari Islam. Makanya dalam ayat ini yang mereka benci itu berperangnya, bukan apa? Bukan syariatnya. Ya, sama seperti seorang istri yang tidak mau dipoligami, yang tidak mau dimadu, maunya diapain? Diracun. Yang tidak mau dimadu, ya, yang nggak mau dipersekutukan, maunya ditauhidkan. Ya kan? Gak boleh soalnya bersyrik sama istrinya ya. Maunya ditauhidkan. Iya. Pasti wanita itu nggak sukanya karena apa? Ya. Kalau nggak sukanya mungkin karena alasan cemburu ya, gitu kan? Maka ini kebencian tidak suka karena apa ini? Tabiat. Ya perempuan seperti itu tabiatnya cemburu. Ya, nah ini tidak termasuk ke dalam masalah ini. Yang termasuk ke dalam masalah ini adalah dia yang betul-betul membenci syariat poligami sampai turun ke jalan, mendesak pemerintah untuk apa? Ya demo, menghapus undang-undang seperti itu. Ya, ini baru yang dikatakan membenci syariat. Tapi ya, semua perempuan nggak ada yang mau jangan, ya, nggak ada yang mau dimana. Tapi ini juga bisa menjadi dosa apabila dia menghalangi suaminya. Kalau membiarkan suaminya itu terjerumus ke dalam kemaksiatan. Misalnya istrinya sudah tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, tapi dilarang terus, ya maka inilah ya berdosa. Tapi kalau hanya sekedar cemburu, belum siap, ya maka ini tidak termasuk dalam pembahasan kita. Iya, paham jemaah? Sama seperti orang yang membenci atau tidak suka dengan jenggot. Kadang dia meyakini, ya jenggot memang sunnah Nabi, tapi saya kalau jenggotan kelihatan tua gitu, jadi makanya saya cukur terus. Kafir gak orang seperti ini jemaah? Tidak. Berdosa enggak? Berdosa, karena lebih mengedepankan hawa nafsunya. Ya, makanya orang yang enggak jenggotan itu, orang-orang yang memotong jenggotnya ada dua. Jika memang dia membenci syariat jenggot, maka inilah yang dikatakan kafir. Tapi kalau dia tidak memelihara jenggot, dia cukur jenggotnya biar kelihatan muda, ya, maka ya ini dia telah terjerumus ke dalam dosa yang besar. Nah, jamaah sekalian, orang yang mencukur jenggot itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena yang pertama dia telah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah memfitrahkan di mana manusia itu diberikan kemuliaan dengan rambut. Ya, laki-laki diberikan kemuliaan dengan jenggotnya, dan kaum wanita diberikan kemuliaan dengan rambut kepalanya. Makanya perempuan gak boleh mencukur gundul, ya, karena itu mulia. Adapun yang laki-laki jenggotnya, jadi bukan budaya Arab ya, ini perintah. Kita dapat banyak dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Bahkan para nabi dan rasul saja apa? Jenggotan. Berarti bapak-bapak mulai sekarang pelihara apa?
jenggot. Biar kelihatan ganteng. Iya. Disebutkan orang yang paling ganteng siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi dikatakan orang yang paling ganteng ternyata jenggotan. Berarti orang yang ganteng adalah orang yang jenggotan. Makanya para istri bersyukur punya suami jenggotan. Jangan malah disuruh dicukur, risih, ya awal-awalnya aja gitu kan. Tapi nanti lama-kelamaan insya Allah ya sudah terbiasa. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama juga. Ingat, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang disyariatkannya memelihara jenggot. Mereka semuanya sepakat tidak boleh dipotong. Yang ada perbedaan pendapat apabila jenggotnya itu udah ada segenggam, boleh dipotong atau tidak. Tetapi kalau baru seperti saya ini ya, maka nggak ada khilaf. Artinya tidak boleh tidak boleh dicukur, itu sepakat. Ya, makanya jangan tertipu ketika ada orang yang mengatakan wah jenggot itu budaya budaya Arab, begitu kan? Ya, Nabi sampai itu Nabi Harun aja jenggotan jemaah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa pulang dari tugas dakwahnya, sampai di rumah ternyata mendapati kaumnya itu menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Tapi Nabi Musa menganggap itu adalah perbuatan Harun yang mendiamkan. Saking marahnya dia janggut jenggotnya. Maka Allah katakan, ya benda ummah la takhud biliyati. Wahai anak ibuku, janganlah engkau janggut jenggotku. Berarti Nabi Harun jenggotan. Iya, kalau ada jenggot ini ya. Ini syariat jangan sekalian. Syariat. Jadi kita tidak boleh membencinya. Ya. Apalagi kalau sampai mencelanya nanti di pembahasan berikutnya. Kalau sampai mencela, ya, itu kayak kambing aja. Nah, hati-hati. Itu disebut namanya istihza. Kalau ada orang bilang kayak begitu boleh nggak? Kita balikin. Itu kayak anjing dari jenggotan. Jangan ya. Gak boleh. Ya nanti kita akan bahas ada pembahasan tentang istihza, mengolok-olok. Ya. Jadi pada intinya jamaah sekalian, ya orang yang membenci syariat Allah itu ada dua keadaan. Kalau dia membenci secara tabiat, maka tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Barangkali dia mungkin hanya bisa terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Tapi kalau dia betul-betul membenci syariat tersebut, berusaha untuk menggugurkan, itulah dosanya orang yang membuat undang-undang, yang menggugurkan atau juga menyampingkan undang-undang Islam, ya, menghapus hukum rajam, menghapus hukum potong tangan. Nah ini bahayanya luar biasa. Walaupun dia mengerjakan ibadah, tapi ibadahnya itu sia-sia karena terhapus disebabkan karena kebencian dia terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Jelas jemaah? Iya. Selanjutnya termasuk ke dalam poin ini juga. Jadi yang termasuk membenci syariat Allah Subhanahu wa taala, ya apa saja? Yaitu diantaranya orang yang lebih mendahulukan tradisi. Ya. Jadi mereka yang menyampingkan urusan syariat, lebih mengedepankan tradisi, maka dia termasuk ke dalam poin ini. Kadang banyak di masyarakat kita seperti ini. Yang dia pegang adalah tradisi nenek moyangnya. Dia tidak hiraukan syariat-syariat yang datang kepadanya. Itulah jelas mereka yang melakukan tumbal sesajen setiap tahun, dia bawa ke tengah lautan, padahal jelas kesyirikan. Tapi mereka lebih mengedepankan budaya. Ya. Kemudian juga, nah termasuk ke dalam poin ini
orang yang hanya mengikuti Al-Quran saja tanpa mengikuti hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pemahaman ini disebut namanya apa? Inkarus sunnah. Inkar sunnah. Jadi mereka hanya mengikuti dalil Al-Quran saja. Dan kelompok ini ada di negeri kita, dan pusatnya ada di mana itu, di India atau di mana? Yang mengusung pemahaman ini. Tentu pemahaman inkar sunnah ini adalah benih dari pemahaman Mu'tazilah, di mana orang-orang Mu'tazilah itu kan lebih mengedepankan akal, logika, materi. Sesuatu yang tidak sesuai dengan logika, yang tidak ada wujud fisiknya, maka mereka tolak. Makanya mereka tidak beriman kepada alam barzakh, alam kubur. Mereka katakan, apa? Saya gali biasa aja. Artinya orang itu, saya pengen penasaran mau cari palunya malaikat mungkar dan nakir di kuburan. Ketemu nggak? Nggak ketemu, kata mereka seperti itu. Jadi makanya mereka itu menolak banyak ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Nah, demikian pula inkar sunnah berawal dari pemahaman Mu'tazilah. Pokoknya segala sesuatu yang nggak masuk akal dia tolak. Mereka tidak mau mengikuti hadis Nabi karena tujuannya apa? Hadis Nabi itu ada yang dhaif, ada yang ada yang sahih. Daripada kita ribet-ribet gitu kan, mendingan jangan dipakai semua. Begitu zaman sekalian. Maka kita tidak akan bisa menjalankan syariat seperti sekarang kalau kita hanya mengamalkan Al-Quran saja. Karena Al-Quran itu butuh tabiin, penjelasan, butuh takyid, pengikat. Allah perintahkan tentang sholat hanya mengatakan apa? Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Warka'u ma'rokiin, rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Ternyata praktek sholat yang kita lakukan diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, zuhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu semua yang menjelaskan siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau ada orang seperti ini, jangan dikuburin, jangan disolatin. Kenapa? Karena perintah sholat, perintah menguburin ada di mana? Ada di hadis, tidak ada di dalam Al-Quran. Dan pemahaman seperti ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengatakan, "Ulfiyanna ahadakum muttaqian ala arikatihi, ya'tihil amru min amri, mimma umirtu bihi aw nuhitu anhu, wa yaqul la adri ma wajadna fi kitabillah ittaba'nahu." Sungguh aku benar-benar mendapati seorang di antara kalian yang dia bersandar di tempat sandarannya, datang kepadanya perintah dariku, dari apa yang aku perintahkan, datang kepadanya larangan dari apa yang aku larang. Dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu, kami tidak mendapati di dalam Al-Quran. Apa yang kami dapat di dalam Al-Quran itulah yang kami ikuti. Ini Nabi jauh-jauh hari sudah mengatakan seperti ini. Artinya akan muncul orang-orang yang mereka menolak al-hadis. Makanya inkar sunnah kafir. Kafir jamaah sekalian. Kenapa? Jangankan satu syariat yang dia ingkari, berapa syariat? Hadis Nabi ada berapa semuanya? Banyak. Abu Hurairah saja meriwayatkan berapa hadis? 5.000. Anas bin Malik 2.000-an. Banyak hadis Nabi. Akan berguguran syariat kalau kita tidak mengikuti hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada seorang wanita yang disampaikan kepadanya tentang larangan mentato.
La'anallahu al-wasilat wal mustawsilat wal wasimat wal mustawsimat wan nabisat wal mutanabisat. Allah melaknat ya wanita yang menyambung rambut atau meminta untuk disambung rambutnya. Allah melaknat wanita yang mentato atau meminta untuk ditato. Allah melaknat wanita yang mencukur alisnya, dicukur, dicabut, dikeling samanya. Ya. Nah, ketika mendengar hadis ini, siapa yang bilang itu? Ibnu Mas'ud. Akhirnya perempuan ini pun mendatangi sahabat Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, engkaukah yang mengatakan begini begitu? Engkaukah yang mengatakan tato haram, menyambung rambut haram? Kata wanita ini, kami tidak mendapati satupun ayat Al-Quran yang melarang hal tersebut. Cari dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ada nggak larangan mentato jemaah? Tidak ada. Jadi perempuan ini mengatakan, saya baca dari awal sampai akhir nggak ada ayat yang menjelaskan tentang masalah ini. Apa jawab Ibnu Mas'ud? Tidakkah kau membaca satu ayat? Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul kalian maka tinggalkanlah. Nah, itu apa maksudnya? Jadi kita disuruh mengambil apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masalah larangan bertato, larangan itu semua tidak ada dalam Al-Quran, tapi adanya di dalam hadis. Cemok tuh perempuan. Ya, nah jadi ini termasuk orang yang membenci syariat Allah dan dia dianggap kafir, orang yang mengikuti Al-Quran saja tanpa mengikuti hadis. Yang ketiga, di antara orang yang termasuk dalam poin ini, yaitu mereka yang hanya mengikuti hadis-hadis yang mutawatir dan mereka menolak hadis ahad. Itulah orang-orang Mu'tazilah. Ya. Jadi dalam perkara akidah mereka tidak mau mengambil hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat, puluhan sahabat. Kalau hadis ahad hanyalah beberapa orang sahabat saja. Kadang satu, seperti hadis innamal a'malu binniyat, itu hanya siapa? Oleh Umar bin Khattab saja. Ya, atau hanya 2-3 orang, atau mungkin hanya sampai 10. Jadi mereka tuh nggak mau menerima hadis ahad. Ya. Makanya kelompok seperti ini mereka mengingkari perkara-perkara akidah. Mereka mengingkari munculnya Dajjal, mengingkari turunnya Nabi Isa nanti pada hari kiamat, mengingkari adanya azab kubur. Kenapa? Karena mereka mengatakan hadis tersebut tidak mutawatir, tapi hanya dikatakan ahad. Maka orang seperti ini kafir jamaah sekalian. Kenapa? Karena dia membeda-bedakan. Ya. Maka yang benar mau mutawatir, mau ahad, kalau memang sahih kita terima, kita amalkan. Siapa bilang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menolak ya berita dari satu orang? Siapa bilang Islam itu tidak menerima hanya yang datang dari satu orang? Tidak, jamaah sekalian. Ya, seperti misalnya ketika datang hadis Jibril. Jibril kan datang bertanya tentang Islam dan mengajarkan Islam kepada sahabat-sahabat yang hadir. Ini Jibril datang sendiri atau bareng teman-temannya? Sendiri. Siapa teman-temannya? Sendiri, jamaah sekalian. Artinya
Nabi menerima. Ya, kemudian juga Mu'adz bin Jabal diutus ke mana? Ke Yaman. Sendirian untuk mengajarkan tauhid, mengajarkan ibadah. Berarti menunjukkan Nabi saja mengutus satu orang, diterima. Bahkan untuk mengajarkan tauhid ini dan ini perkara akidah. Kenapa kok kalian nggak mau menerima hadis-hadis yang diriwayatkan oleh satu orang, dua orang? Nabi saja juru Mu'adz ya berangkat ke Yaman sendirian. Iya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perintah jihad, wa makana mu'minuna liyanfiru kafah. Jadi tidak sepatutnya semua orang beriman itu berangkat berperang. Maka adalah sebagian di antara mereka ada yang mempelajari ilmu agama, kemudian mereka menyampaikan kepada kaumnya. Berarti sebagian disuruh untuk belajar, kemudian pulang disuruh untuk menyampaikan kepada kaumnya. Jadi kan gak harus puluhan orang, 1, 2, 3 orang yang belajar sudah mencukupi dan juga sudah melaksanakan kewajiban. Ya, jadi intinya Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap menerima hadis ahad, ya, dan juga menerima hadis mutawatir seperti dikatakan oleh Al-Imam Malik dalam kitabnya At-Tamhid, wa kama anna ahlas sunnati wal jamaati yaqbiluna ahaditsal ahad fil ahkam wa kadzalika fil aqidah, kata Imam Malik. Ya, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah mereka menerima hadis-hadis ahad dalam perkara hukum, demikian pula ahlus sunnah menerima hadis ahad dalam perkara akidah. Ya, makanya ada cerita gitu ya, ada seorang penceramah dia membahas masalah ini dan dia memiliki pemahaman sekuler Mu'tazilah. Dia menyampaikan, ya, kita tidak boleh menerima hadis ahad. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh satu orang. Ya, pas selesai dia khutbah, selesai ceramah, pulangnya disamperin. Saya tidak percaya dengan apa yang kamu sampaikan semua. Loh, kenapa? Ente sendirian? Ya kan? Dia nyampein berapa orang? Sendirian, ya kan? Iya, ya, antum nyampein sendiri. Tadi isi ceramah antum, kita nggak perlu nerima hadis apa? Hadis ahad. Satu orang. Lah ente nyampein berapa orang? Sendiri. Ya udah, ada yang nggak percaya dengan apa yang antum sampaikan. Antum sendiri nyampein sendiri gitu kan? Nah ini jamaah sekalian. Jadi tidak membeda-bedakan mau ahad, ya, mau mutawatir, tetap kita terima. Nah, jadi itu mungkin poin yang kelima yang bisa kita sampaikan, yang kita bukan tanya jawab, yang pada intinya poin yang kelima ini termasuk pembatal keislaman, yaitu orang yang membenci, ya, satu dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, dan tentunya perkara ini haruslah kita waspada. Ya, jangan sampai kita menjalankan syariat tapi kita membencinya. Nah, karena ini bukan hanya membatalkan sholat kita, tapi membatalkan, ya, semua amal ibadah kita. Iya. Dan kita jangan tertipu dengan adanya orang-orang di zaman sekarang yang berusaha untuk mengabulkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membahas masalah ini, kita menjadi lebih kuat, lebih yakin bahwa itu adalah, ya, kesesatan yang nyata. Karena kalau kita belajar kayak begini, itu kebalikannya. Dia akan memandang kita lah yang apa? Yang sesat gitu kan. Ngaji apaan itu? Dikit-dikit kafir, dikit bid'ah. Suruh dia ngaji dulu, dengerin apa isinya. Ya kan, jangan hanya menilai. Inilah orang-orang yang jahil murokkab namanya. Ya,
Jahil murokab. Jahil murokab itu lebih parah dari jahil. Kalau jahil murokab itu, kalau jahil cuma nggak tahu. Kalau jahil murokab sok tahu. Ya, dia sok tahu tapi salah gitu loh. Nah, kenapa negara-negara Arab banyak yang jatuh ke tangan Syiah? Jujur saya khawatir di Indonesia pun mengalami hal yang serupa. Enggak kok, enggak banyak. Ya, Saudi alhamdulillah masih. Yaman hanya beberapa saja. Ya, kemudian Turki, Yordan, ya Mesir. Ya itu alhamdulillah masih artinya Sunni gitu ya. Walaupun mungkin akidahnya berbeda-beda. Jujur saya khawatir Indonesia pun mengalami hal yang serupa. Ini adalah kekhawatiran, was-was. Ya tidak mengapa, rasa kekhawatiran, tapi jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Ya, jadi intinya kita nggak perlu mempersiapkan senjata. Nggak perlu istrinya kita nabung buat beli senjata kayak berapa gitu kan. Nggak perlu. Yang penting kita ini dengan cara seperti ini, memperkuat akidah, memperkuat tauhid dan ajarkan anak-anak kita. Ini caranya. Karena kan mereka itu masuk bukan dengan menyerang. Mereka masuk ke Indonesia tidak, tapi mereka mengaburkan pemahaman. Ya, terutama mereka sangat mudah mensusupi pemahaman Syiah itu lewat buku-buku sejarah. Dulu kita waktu duduk di bangku SD, MI gitu ya, dijelaskan bahwa Khalifah Utsman itu adalah khalifah yang zalim, melakukan korupsi, nepotisme, KKN. Nah itu berarti bumi itu sudah teracuni dengan pemahaman apa? Syiah. Ya. Nah, jadi itu aja kita memantapkan akidah kita. Bagaimana dengan orang yang menyelisih sunnah Rasul? Dapatkah membatalkan keislaman? Ya. Seperti misalnya demonstrasi. Tadi sudah kita jelaskan perinciannya. Jadi kalau hanya sekedar menyelisihi, ya tanpa membenci, maka ya dia tidak termasuk dalam pembahasan kita. Tapi kalau dia meyakini bahwa hukum itu adalah lebih baik dan juga dia membenci syariat sunnah-sunnah Nabi, ya inilah ya termasuk ke dalamnya. Ya. Apa yang harus dilakukan jika pernah melakukan salah satu dari pembatal keislaman? Cukup bertaubat atau harus mengulang syahadat? Cukup dia bertaubat dengan taubat nasuha. Jadi tidak perlu bersyahadat ulang. Ya. Karena kekufuran itu kan bertingkat-tingkat. Nah, jadi dari pertanyaan seperti ini sudah banyak disampaikan kepada para masyayikh yang intinya tidak perlu ya, tidak perlu bersyahadat ulang. Wallahu. Bagaimana orang yang sudah bertaubat dari melakukan hal-hal yang membuat keluar dari Islam? Apa yang harus dilakukan? Apakah harus bersyahadat dan mandi janabah? Tidak perlu. Ya, tidak perlu kalau masih poin-poin seperti ini. Itu kan pembahasannya masih secara umum. Kecuali kalau memang dia murtad, artinya betul-betul keluar dari Islam, menyatakan diri keluar dari Islam. Nah ini beda. Dia harus bersyahadat ulang dan juga harus mandi lagi. Tapi kalau dia hanya yang sifatnya yang tadi kita sebutkan, itu dia tidak perlu bersyahadat ulang. Ya, sudah kita bahas tadi. Ketika kita sangat sibuk bekerja, tapi hati kita ingin sholat, tapi dengan keadaan buru-buru, apakah sholat kita sah
Nah ini kata buru-buru. Seperti apa? Buru-buru ada dua. Ya, cepat, tapi dia masih tetap memperhatikan tumanina. Jadi dia hanya Allahu Akbar, nggak pakai baca doa iftitah, langsung baca Al-Fatihah dengan satu napas. Alhamdulillah, nggak pakai amin juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sah nggak seperti itu? Sah. Ya. Jadi ya hanya sah saja, menggugurkan kewajiban. Nah, selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali doang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terkabul deh. Boleh nggak seperti ini? Boleh jika memang dalam keadaan ini sibuk, takut keretanya ketinggalan, ya, tidak masalah. Tapi kalau terburu-burunya, Allahu Akbar, ya inilah yang nggak ada tumanina, itu yang tidak diperbolehkan. Apalagi kalau sampai sholat dulunya 3 rakaat. Kenapa duluan salam? Belum tinggal kereta. Ya, jadi dikatakan tumanina, ini dia diam sejenak, subhanallah, Allahu Akbar. Ini sudah dikatakan tumanina. Ya, tapi tentunya itu tidak sempurna. Sah sisa tapi kurang sempurna. Nah, apakah termasuk, ini pertanyaan, apakah termasuk kafir jika istri menolak untuk dipoligami? Karena sang istri merasa suami belum cukup berilmu, dan mohon nasihat buat suami yang ingin berpoligami tapi tidak mau belajar agama. Iya. Jadi memang pembahasan ini selalu menarik ya. Menarik bagi siapa? Laki-laki. Ya, sampai ada judul kajian itu poligami syariatnya terzolimi. Ya intinya ya tentu bagi laki-laki juga harus memandang ke depan seperti apa. Ya, jangan sampai hanya nafsu doang. Tentu memiliki syarat-syarat. Kadang dia punya niat baik untuk menolong janda, tapi jangan sampai dia menjandakan istrinya. Ya, kadang ada seperti itu. Kalau misalnya keuangan masih sedikit, ya kadang juga masih banyak. Jangan ya mas sekalian. Ya, artinya khawatir kita tidak berlaku adil. Dan juga kita lihat bagaimana anak-anak kita, ya kan, yang seharusnya waktu kita untuk anak-anak ini harus dibagi 2. Jadi harus kita pikirkan. Ya, jadi jangan sampai dia menikah lagi tapi banyak hal-hal yang terbengkalai. Makanya ancamannya sangat dahsyat. Mereka yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya, nanti pada hari kiamat dia akan berjalan dengan apa? Miring. Ada yang menyentuhin? Iya, bahaya. Ya kalau istri masih bisa melayani, ya kan, masih bisa cukupi, ya sudah, lebih baik 1 daripada 2, 3. Ya tapi dia nggak adil. Ya, kadang ada sebagian gitu ya praktisi poligami yang memberikan contoh, yang membuat laki-laki semangat. Ya, tapi tentunya ini juga perlu diperhatikan. Dibilang kalau punya istri 1 kayak orang punya roda 1, kayak sirkus ya kan, punya roda 1. Kalau 2 motor dia gagal. Kalau 3 walaupun itu kayak becak ya kan, bajai. Kalau 4 gagal mobil ya kan. Iya. Jadi ya lihat, ya ini suatu bukan hanya materi, tapi perlu adanya ilmu yang mumpuni.
banyak mereka yang gagal rumah tangganya karena gara-gara apa? Poligami. Iya. Apakah memilih pendapat yang ringan termasuk ke dalam beragama mengikuti hawa nafsu? Contohnya, bagi kaum laki-laki sholat rawatib itu wajib, dan ada juga yang berpendapat sunnah. Kemudian dia memilih dalil yang sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang diperselisihkan oleh para ulama ini sifatnya itu bermacam-macam. Ya. Yang dimaksud mencari rukhsah keringanan ulama itu kan dikatakan orang yang mencari-cari keringanan ulama dia adalah zindiq. Zindiq itu keluar dari Islam. Ya, mereka itulah yang hanya sekedar mencari-cari, tidak berusaha untuk mencari tahu. Itu masalahnya. Ya, kalau dia hanya sedang mencari-cari keringanan ulama, maka Islam ini akan rusak. Nikah tanpa wali, ada ulama yang membolehkan seperti siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Ya. Kemudian juga seperti masalah sholat, puasa dan yang lainnya gitu kan. Memang kalau kita cari keringanan ulama banyak, tapi ya ini tidak diperbolehkan. Makanya kalau hanya sekedar dia sudah misalnya mencari-cari dalil, dia bertanya sama ustaz pulan, dan dia meyakini bahwa itulah pendapat yang kuat, sunnah, maka itu bukan termasuk ke dalam apa yang tadi saya sampaikan, bukan termasuk zindiq dan bukan termasuk mengikuti hawa nafsu. Jelas ya? Jadi harus mengikuti dalil, bukan mengikuti pendapat ulama. Seperti misalnya safar, perempuan safar tanpa mahram, Nabi mengatakan gak boleh, tapi ada sebagian ulama yang berpendapat boleh. Siapa contohnya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan boleh perempuan pergi umroh, pergi haji tanpa mahram. Ya, yang penting ada pendamping yang amanah. Tapi ini kan pendapat. Kalau kita melihat hadisnya sangat jelas. Maka dalam hal ini kita tetap mengikuti hadis. Diadakan pemilihan kadis, bagaimana langkah kita untuk ikut memilih atau tidak? Dilihat cara pemilihannya. Kalau pemilihannya ya dengan cara hal-hal yang bertentangan dengan syariat, ya semua orang milih gitu ya, maka lebih baik jangan ikut. Ya tapi kalau misalnya pemilihannya secara musyawarah, ini tidak masalah, karena itu dibenarkan dengan cara musyawarah. Apakah manusia masuk surga karena rahmat dari Allah? Ya, nah pada hakikatnya ya bukan hanya dari rahmat Allah juga, dan juga dari ikhtiar, dari amalan dia juga. Ya, jadi keduanya ini harus digabungkan. Bagaimana dengan istri yang meminta pengertian kepada suami, tetapi suami menganggap sebagai pemberontakan, sebagai ciri-ciri dari Khawarij? Bahasa yang Khawarij pemberontak. Ya, artinya gimana ya? Ya, enggak seperti itu jamaah sekalian. Ya, tentu semua itu bisa terselesaikan dengan kelemah lembutan. Maka dari syai'in ila zana, tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu melainkan itu akan membuat dia tidak. Kalau kita menghadapi problematika rumah tangga ya dengan cara kasar, bentak, main pukul, enggak ada selesainya. Terutama untuk sebagai suami ketika karakter istrinya itu ya begitu egois, temperamental, maka jangan kita hadapi dengan kemarahan juga. Kalau istri sedang meledak kemarahannya, kemudian suami juga meledak kemarahannya, pecah piring, selesai sudah. Ya, hingga yang ada hanyalah keburukan. Coba, ya, ketika misalnya suami istri temperamental, marah, egonya tinggi, kalau kita sebagai seorang suami itu rendah, insya Allah selesai masalah. Perempuan itu ya dengan kita minta maaf juga,
insya Allah luluh hatinya. Ingat, yang mengalah itu belum tentu kalah. Jangan ego gitu kan, ya. Jadi itu, ambil hatinya, insya Allah selesai. Karena ketika kita butuh, pasti kita sangat membutuhkan istri kita. Ya kan, ada saatnya kita itu butuh sama istri kita. Nah, masalah menjamak sholat ketika safar, apakah ketika kita safar di luar kota selama beberapa hari, sedangkan kita mungkin di suatu daerah di mana kita bisa sholat jamaah di masjid, apakah boleh menjamak sholat asar di waktu zuhur atau isya di waktu maghrib? Apakah boleh seperti itu? Kalau bagi perempuan, ya dia boleh. Kalau bagi laki-laki, ya maka kalau pertanyaannya boleh nggak dijamak? Boleh. Tapi lebih utama kalau dia safar tiba di suatu tujuan yang disebut namanya safar nazil, maka tetap yang lebih utama dia sholat di mana? Di masjid. Tapi ketika dia sholat di masjid, misalnya sholat zuhur, dia pengen jamak dengan asar, boleh nggak? Boleh. Boleh. Dia sholat maghrib pengen berjamaah sholat isya, jadi nanti pas isya nggak ke masjid lagi, boleh nggak? Boleh, karena statusnya dia safar. Kalau kita di sini boleh nggak? Ya tidak boleh ya. Nah, apakah benar perempuan rela dan ikhlas di madu akan dijanjikan surga oleh Allah? Amin. Jadi jawabannya amin. Apakah boleh kita mengikuti kajian selain kajian salafus saleh, contoh kajian parenting, apa itu juga termasuk manhaj lalat pemasukannya? Iya, jangan jamaah sekalian. Ya, jadi kalau memang itu pengisinya akidahnya nggak jelas, manhajnya nggak jelas, tinggalkan. Ya, dan jangan kita menjadi manhaj lalat di mana aja nemplok gitu kan. Ini namanya orang nggak punya pendirian. Berarti beragama hanya pakai perasaan. Apalagi itu kan sama-sama dalam pakai Al-Quran. Ya, dikhawatirkan itu adalah subhat. Bolehkah kita mencukur rambut bayi perempuan yang lahir atau rambut anak kecil sampai botak? Bolehkah kita mencukur rambut bayi perempuan yang baru lahir atau rambut anak kecil sampai botak? Justru sunahnya sampai botak ya. Dan itu di hari yang ketujuh. Kalau memang tidak di hari ketujuh, di hari kapan saja. Karena kan rambutnya itu yang dibawa adalah rambut dia yang ya masih waktu itu tercampur dengan air ketuban, sehingga harus dihilangkan. Makanya disunahkan pada hari ketujuh mencukur rambut, kemudian rambutnya itu ditimbang. Kalau sampai 1 kilo berarti dia sedekah 1 berapa, 1 gram, 2 gram gitu kan. Dia bersedekah dengan apa? Dengan perak, bukan dengan emas. Mas saya kan? Dengan perak atau seharga perak. Hari ketujuh itu mengakikohi, kemudian dikitan, kalau ini ya, kalau bisa ya dikitan, dan memberikan nama. Jadi namanya itu dirahasiakan dulu. Jangan sebelum lahiran, sebulan 2 bulan sebelum lahiran, nanti kalau saya punya anak saya namanya ini, disembunyikan anaknya, namanya. Nanti kalau dikasih tahu di hari berapa? Hari ke-7. Dan mencukur rambut. Ya itu sunnah-sunnah di hari yang ke-7. Demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi di pekan yang Sabtu pekan yang ketiga, dan ini adalah Sabtu pekan berapa ini? Kelima. Ya. Jadi 2 pekan lagi kita akan lanjut ya pembatal yang berapa? Yang ke-6, yaitu apa? Istihza, olok-olok. Ya ini juga penting untuk kita pelajari, karena juga termasuk petaka lisan. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.